Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil UAS Internet of Things kami yang berjudul Traffic Monitoring berbasis IoT untuk mendeteksi kendaraan berbasis CCTV dan dashcam untuk Smart Mobility perkotaan. Di sini anggota kami yang pertama saya Rizky Kapita Prianto dengan NIM belakang 140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rea Rizky dengan NIM belakang 146. Kenalkan, nama saya Dava Ditya Putri Elias dengan NIM terakhir 150. Jadi untuk agendanya di sini mencakup penjelasan konsep, demonstrasi alat, alur data di dashboard dan juga kesimpulan. Bisa di slide. Ya. Masuk ke latar masalah. Ya, mari kita lihat realita di lapangan. Untuk saat ini, untuk pemantauan lalu lintas ini masih bergantung pada dua hal, yaitu pengamatan manual seperti petugas atau penggunaan CCTV secara pasif. Untuk CCTV yang pasif hanya berfungsi sebagai perekam visual, namun tidak bisa mengelola informasi secara otomatis. Akibatnya masalah seperti kemacetan, pelanggaran jalur busway hingga parkir liar seringkali luput dari penanganan cepat karena minimnya dokumentasi data untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk solusi kami yang kami tawarkan adalah sistem IoT berbasis computer vision yang mengubah CCTV dan dashcam menjadi sensor visual cerdas. Untuk sistem ini tidak hanya merekam tetapi juga mampu mendeteksi dan mengklarifikasikan kendaraan secara otomatis serta memantau pelanggaran melalui zona virtual yang telah dipetakan. Bisa di next. Untuk konsep IoT yang kami terapkan pada proyek kami yaitu dengan konsep Internet of Things melalui 4 komponen yang fundamental. Untuk komponen pertama, untuk sensor dan perangkat, kami menggunakan ESP32 Cam yang kami fungsikan sebagai node IoT yang bertugas menangkap data visual secara real time. Selanjutnya ada konektivitas. Ini kami manfaatkan koneksi Wi-Fi nirkabel untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Selanjutnya protokol komunikasi. Untuk efisiensi data, kami menggunakan protokol MQTT dengan skema publish subscribe untuk mengirim status dan event ke broker HiveMQ Cloud. Selanjutnya untuk interface user, data yang diperoleh akan ditampilkan melalui dashboard berbasis web sehingga memudahkan user untuk memantau situasi secara langsung. Bisa di next. Di selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Untuk memastikan performa, kami menggunakan pendekatan modular seperti yang terlihat pada diagram arsitektur. Sistem ini bekerja dalam 3 lapisan utama. Lapisan pertama ada lapisan edge, di sini CCTV dan dashcam melakukan pemrosesan awal. Selanjutnya akan melanjutkan ke lapisan AI Cloud, yang kemudian terjadi pemrosesan berat menggunakan OpenCV untuk image enhancement. Ada juga YOLO versi 8 untuk deteksi objek, serta adanya Kimi Vision untuk memvalidasi perilaku kontekstual yang gunanya untuk memastikan hasil deteksi memiliki akurasi dan juga reliabilitas yang tinggi. Lapisan terakhir ada aplikasi. Untuk backend menggunakan REST API untuk menangani REST API dan juga WebSocket. Sementara untuk frontend sendiri kami menggunakan React, TS dan juga Mapbox untuk visualisasi khususnya spasial temporal yang responsif. Oke, selanjutnya langsung masuk ke dalam tahap demo dan juga dashboard dari tampilan yang sudah kita buat. Di sini kami menggunakan lokal saja, yang dimana karena ada beberapa keterbatasan. Yang pertama itu karena pada sisi untuk deployment ke web service kita keterbatasan untuk resource seperti VPS dan juga untuk cloud-nya. Jadi di sini untuk fitur machine learning dan juga IoT-nya hanya berjalan untuk lokal. Oke, untuk bagian dashboard-nya tampilan utamanya akan seperti ini. User akan dibagikan interface untuk melihat live incident, selalu ada upcoming events. Nah, tujuannya apa sih live incidents? Untuk melihat insiden apa saja yang terjadi pada kegiatan yang ada di map sini. Di sini bisa terlihat ada angkot Jaklingko, ada Transjakarta, ada bus patroli dan lainnya, dan juga ada taksi. Nah, setelah mereka berpatroli atau kita nanti dashcam ini kita taruh di padakan transportasi umum. Di Transum ini akan mendeteksi nih, misalkan ada parkir liar, ada pelanggar lalu lintas, itu akan terdeteksi. Contohnya bisa kita lihat pada marker ini. Di sini kita bisa lihat pada parkir liar yang sudah terdeteksi, misalkan di sini ada illegal parking dengan status medium. Akan terlihat pada kamera patroli dashcam, terlihat di sini ada sebuah angkot yang melakukan parkir liar. Nah, gambar ini didapat dari mana? Untuk next future development-nya itu akan diambil dari kamera ESP32 yang kita akan taruh pada Transum. Nah, di sini sudah bisa dilihat pada kamera saya. Di sini merupakan device dari ESP32
SP32 kamera dengan kamera OVD 2640. Di mana kamera ini akan melakukan streaming berdasarkan perjalanan yang dilakukan oleh Transum. Oke. Untuk membuktikan bahwa bahwa sistem yang kami buat ini sudah bisa mendeteksi kendaraan dan mesin learning yang berjalan, sini akan kami coba untuk dia mendeteksi. Kita nyalakan dulu enable AI detection. Bisa dilihat di sini dia sudah bisa mendeteksi orang. Bisa dilihat ada bounding box-nya yang mendeteksi person atau orang. Jika saya tampilkan gambar mobil pada kamera, maka akan terdeteksi sebagai bounding box mobil. Jika saya gerakan sedikit saja, maka akan terdeteksi moving pixel by pixel. Setelah itu, jika kamera sudah menangkap, maka misalkan ada pelanggaran yang terdeteksi. Misalkan di sini videonya itu tentang ada angkot yang parkir liar, maka akan terdeteksi sebagai parkir liar. Kita sebagai bisa user sebagai dishub, dia bisa mengkonfirm atau melakukan validasi lagi apakah yang ditangkap oleh AI ini benar-benar valid atau tidak. Misalkan valid, bisa kita confirm insidennya dan akan masuk ke dalam tahap validasi untuk melakukan tim assignment kepada nama petugas yang akan dikirim oleh penanganan dishub untuk parkir liar tersebut. Kan di sini Ahmad namanya. Kita dispatch team. Lalu bisa kita kirim email dan juga kita bisa kita kasih catatan resolusi. Misalkan di sini tolong handle parkir liar. Kita update dan kita berikan status resolve. Dan otomatis ini akan membagikan report kepada petugas Ahmad tentang parkir liar tersebut. Bisa kita lihat juga view reportnya yang bisa kita print as PDF. Dan laporannya akan seperti ini. Untuk etle penilangan parkir liar. Kontekstual AI itu yang menggunakan LLM Kimi ada di bagian AI summary di sini yang menjelaskan bahwa angkot parkir sembarangan, lalu sumbernya ada, terus evidence-nya juga ada, lalu juga ada tingkat akurasinya. Selanjutnya selain fitur itu kita juga bisa melihat nih bagaimana platform ini akan mendeteksi atau forecasting kemacetan yang akan terjadi. Bisa kita lihat pada upcoming event di sini misalkan ada contoh konser Coldplay Jakarta. Pada acara ini bisa kita simulasikan sebuah kemacetan, misalkan kita simulate congestion. Setelah kita lakukan simulasi, maka akan dimunculkan bahwa simulasi kemacetan berhasil di-trigger dan ada rekomendasinya. Rekomendasi akan muncul. Lalu selain itu juga terdapat untuk analytics dan planning pada halaman user ini. Selanjutnya bisa kita juga lihat untuk mitigation testnya, untuk activity log yang sudah terjadi. Lalu bisa kita import video juga, misalkan pemrosesan video dari kamera ini gagal. Dan sini kita bisa lihat untuk live cam detection-nya ada list kamera apa saja. Oke, selanjutnya bisa lanjut ke bagian data dan alur. Selanjutnya di sini ada penjelasan untuk hardware atau perangkat keras yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan ESP32 dan juga kamera, yang dimana kamera ini bernama OVD 2640. Konektivitasnya ini di sini kita menggunakan Wi-Fi dengan menggunakan MQTT. Kita bisa lakukan monitoring menggunakan MQTT Explorer. Bisa dilihat pada screen saya di sini. Kita bisa melakukan monitoring pada MQTT Explorer terkait dengan topik dan juga publish dan juga subscriber yang kita lakukan pada cloud tersebut. Jika kita sudah bisa lakukan monitoring, lanjut ke dalam PPT-nya, kita bisa lihat perannya. Untuk peran Edge Device atau ESP32 ini, dia akan mengambil data visual, lalu outputnya itu akan dijadikan stream HTTP, dan juga sebagai event pada MQTT untuk komunikasi dengan platform webnya, dengan karakteristiknya harus ukurannya kecil dan juga konsumsi dayanya harus rendah. Selanjutnya di sini adalah skema wiring untuk ESP32 dan juga kameranya. Untuk power kita gunakan pin 3V3, VCC, ground, dan juga ground. Untuk SCB atau IC, GPO26 kita hubungkan ke SIOD, lalu GPO27 kita hubungkan ke SIOC. Untuk pin clock kita gunakan pin GPI 021 ke XCLK, GPI 022 ke PCLK. Untuk pin sync kita lakukan wiring di pin GPO 025 dengan pin V-Sync, lalu pin GPO 023 dengan pin HREF. Untuk data busnya kita lakukan wiring dengan
pin D0 sampai dengan D7 kepada GPO 4, 5 sampai 3, 4, 5, 8, 19, 36, 39, 34, dan 35. Bisa dilihat untuk visualisasinya antara ESP32 DevKit dengan kamera OV2640. Oke, boleh di next. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alur kerja sistem dari proyeksi kami. Yang pertama, ketika di start ESP32 scam yang sudah dijelaskan oleh teman saya, lalu koneksi WiFi, habis itu apabila koneksi WiFi-nya kurang akan kembali lagi. Apabila WiFi sudah terhubung, maka akan masuk ke koneksi MQTT, baru reconnect MQTT-nya iya atau tidak. Lalu ambil data kamera, setelah itu publish data ke topik MQTT, Hive MQTT Cloud MQTT Broker, lalu ke website, habis itu terima data status, setelah itu AI akan mendeteksi. Lalu AI prosesnya akan melalui YOLO atau computer vision, lalu kendaraan apakah terdeteksi, apabila iya akan cek zona virtual, potensi pelanggaran apa saja, simpan log, apabila iya, lalu tampilkan di dashboard, setelah itu monitoring berjalan. Apabila tidak, tampilkan stream tanpa event, dan monitoring tetap berjalan. Lalu, hasil uji coba sistem kami, yang pertama ada konektivitas dan transmisi data. MQTT Explorer membuktikan payload JSON diterima real-time tanpa paket loss dari ESP32 ke Hive MQ Cloud. Lalu, deteksi AI dan pelanggaran. Sistem berhasil mengenali kemacetan, parkir liar, serta pelanggaran jalur atau rambu secara akurat. Lalu, tampilan real-time di dashboard kami, stream video stabil, heatmap, dan insiden feed diperbarui otomatis tanpa refresh halaman. Berikut adalah tampilan dari dashboard kami yang sudah ditunjukkan sebelumnya, yang dimana dashboard dibangun dengan React.js dan Tailwind CSS. Panel kamera preview menampilkan stream langsung dari ESP32 Cam dengan bounding box hasil deteksi kendaraan secara real-time menggunakan React.js Fight dan juga Mapbox. Ini adalah dashboard dari analitik dan riwayat kejadian, yang dimana summary dan analytics yaitu total kendaraan dan terdeteksi tren kepadatan lalu lintas, dan event log table adalah ID kejadian, jenis kendaraan, conventional level, zona, dan juga timestamp. Alur pengiriman data ke cloud adalah menggunakan arsitektur hybrid, HTTP untuk video, MQTT untuk event. MQTT Broker Hive MQ Cloud mendistribusikan data ke 3 topik agar mudah dikategorikan di sisi server. IoT kamera status, kondisi dan keaktifan perangkat. IoT kamera data, informasi hasil tangkapan visual. IoT kamera event, yaitu log kejadian potensi pelanggaran. Kesimpulannya, integrasi ESP32 Cam dengan Hive MQ Cloud terbukti mampu memfasilitasi transmisi data secara real-time yang efisien. Deteksi berbasis rules dan zona virtual atau ROH yang meningkatkan akurasi pengenalan pelanggaran seperti parkir liar dan pelanggaran lajur. Arsitektur hybrid MQTT untuk event, HTTP untuk video yang sudah saya sebutkan tadi berhasil memisahkan beban jaringan sehingga sistem tetap stabil. Seluruh tujuan awal proyek yaitu otomatisasi pemantauan deteksi pelanggaran dan dashboard real-time tercapai dengan sangat baik. Prototipe ini merupakan bukti kelayakan konsep smart mobility skala kecil sebagai alat bantu mitigasi lalu lintas perkotaan. Selanjutnya rekomendasi pengembangan. Yang pertama ada tentunya retraining model AI dengan menambah dataset kondisi ekstrim, hujan, kabut, atau malam hari untuk kurangi false positif. Selanjutnya ada edge device lebih kuat, migrasi ke Jetson Nano atau Raspberry Pi, ditambah AI accelerator untuk on-device processing. Lalu selanjutnya integrasi Atle, menghubungkan NPR ke database kepolisian untuk penilaian digital secara otomatis. Dan yang terakhir adalah predictive analytics, prediksi kepadatan lalu lintas dari data historis untuk mitigasi dini. Oleh karena itu, proyek kami diharapkan bisa membantu smart mobility perkotaan, khususnya di traffic atau di lalu lintas. Untuk kode program dapat dibuka di GitHub dan linknya kurang lebih dashboard seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, gue edit nanti. Let's go. Itu tadi yang bagian yang gue tuh kan gue pengen nunjukin video dengan bounding box itu kan belum kerekam. Nanti gue rekam sendiri aja itu. Oh enggak, kalau enggak gue ada footage-nya, cuman agak ada penjelasannya nih, footage itu bisa nongol yang di drive itu. Ya, jadi kan harusnya tuh kalau pas gue klik markernya tuh ada video yang kayak di drive itu lah, video terus dia jalan, ada bounding box-nya, harusnya ada yang kayak gitu kan. Cuman tuh kagak jalan tadi gara-gara tahu nih anjing lemot banget cok modelnya, berat 20 menit coba, nanti gue edit harusnya 20 menit. Ya kalau enggak usah deh, udah takut kebanyakan anjing. Enggak, coba tadi kayak kan gue start dari sebelum Rizik ngomong. Mungkin 14. Ya boleh deh. Ya nanti gue kasih footage-nya aja, kalau yang masih kelebihan kabarin aja, jadi gak usah ditaruh gitu. Oke.
Ya udah guys.